Halo. Salam, Shalom. selamat sore saudara-saudara kekasih. Jumpa lagi dengan channel Saifuddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai, dan bagaimana Injil harus diberitakan dan disampaikan. Channel ini tidak ribut masalah doktrin, apapun perbedaan pengajaran. Saya tetap salut dan menghormati perbedaan. Bahkan bagi saya masalah doktrin itu sudah terjadi sejak awal kekristenan, dan itu memberatkan penginjilan, karena sesama Kristen ribut hanya itu saja dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Itu sebabnya channel ini adalah channel penginjilan, channel untuk memenangkan jiwa, channel untuk memberitakan yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena tuaian itu sudah menguning, tuaian banyak, mintalah kepada empunya tuaian agar diberikan penuai-penuai di akhir zaman ini. Dan saya sedang melatih banyak orang, melatih mereka untuk menuai jiwa-jiwa. Bahkan ada yang datang dari Yaman, dari luar negeri. Nah, saya latih dan didik bagaimana menjangkau jiwa mereka dan masuk di dalam hati mereka agar mereka ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di samping saya ada seorang yang melarikan diri dari negerinya, meninggalkan kampung halamannya, bahkan orang tuanya. Dan dia bilang, aku cinta dengan Indonesia karena Indonesia itu damai. Kamu bilang damai apa? Baru saja teroris Makassar membunuh banyak orang dan nakutin banyak orang. Saya tidak banyak bicara tentang itu, biarlah dia bersaksi tentang kenapa dia pindah dan ceritakan kenapa dia sampai ke Indonesia untuk dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Silakan, tafadhal ya akhi. Shalom. Salam katanya, ya. نعم أنا من اليمني Saya dari Yaman. واليمن هي منبع الإرهاب. Yaman itu adalah sumber teroris. Pelatihan dan pendidikan teroris di dunia ini ya banyaknya di Yaman. وأنا خرجت من هناك بسبب هذا الموضوع. Saya meninggalkan Yaman itu karena permasalahan ini. ولأن إندونيسيا أمان وجدت فيها الأمان والسلام. Nah, saya tetap menemukan Indonesia aman dan damai. أحببتها جدا. Dia sangat mencintai Indonesia. Ya, karena banyak Habib Rizik juga di sini. Habib-habib Yaman juga banyak di Indonesia. ولكن أمن من اليمن بكثير. Dia juga tahu bahwa banyak saudara-saudara yang semarga dengan dia di Indonesia dari Yaman. وحين كنت في اليمن Ketika saya di Yaman, كان هناك القاعدة دخلت المدينة التي كنت أعيش بها. di sana Al-Qaeda itu banyak sekali. ودخلت إلى المدينة، يعني هم كانوا يعيشون في الصحراء وفي الجبال أولا. Dan mereka masuk di kota-kota Yaman. حينما بدأت الحرب هناك استغلوا الفرصة. Ketika awal-awalnya memulai untuk yang membuat mada Niman. حينما بدأت الحرب في اليمن. Ya, memulai peperangan di Yaman. هم استغلوا الفرصة ودخلوا داخل المدن. Mereka memasuki kota-kota Madinah. وقاموا بحكم الإسلامي. Dan mereka mendirikan pengadilan Islam. وهم يلبسون ملابس سوداء مثل ملابسك أنت وأنا هكذا. Dan semua teroris itu memakai baju hitam semua. ويغطون وجههم أيضا.
Nah, mereka menutup wajahnya juga. والسيارات وضربوها اللون أسود أيضا. Mereka juga memakai apa namanya mobil warna hitam. نعم، ويرفعون علامًا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي سوداء اللون أيضًا، كله سواد في سواد. Demikian juga mereka punya bendera hitam ditulis la ilaha illallah. وكله سواد في سواد، هم يلبسون أسودًا والسيارات السوداء والعلم أسود. Segala-galanya dipakai warna hitam semua. ممكن ما سبب هذا؟ لا أعرف، ممكن هذا لون الجنة، جنتهم. Saya bertanya kenapa harus warna hitam? Ya mungkin itu surga mereka, surga hitam. Haleluya. وهم يقومون بالحكم الإسلامي، حين يسرق أحدا يقطع يده. Mereka mendirikan pengadilan Islam dan mereka memotong apa yang harus dipotong dan mereka menegakkannya, hukum Islam itu. ومن لا يصلي أو يفعل الزنا يجلدونه بالعصاة. Barang siapa yang tidak sholat atau yang berzina, maka mereka akan dirajam, dipukul. وأمام الملأ أمام الناس. Di depan banyak manusia, orang-orang. في مكان public يعني في مكان Di عموم. tempat publik, di tempat umum. وهكذا ومن يخونهم خيار. Dan demikian juga barang siapa yang mengkhianati Al-Qaeda, يقتلونه ويعلقونه في الجسر. هذا حصل أمام عيني. mereka membunuhnya dan bahkan menggantungnya di atas jembatan di depan mata dia saksi melihatnya. Anta tusyahid? نعم. Apakah kamu menyaksikannya? أنا أخرج للشارع للسوق. Saya keluar dari pasar dan jalan. ورأيت هؤلاء معلقون في الجسر ومكتوب هذا جزاء أي خائن أي. Kemudian jadi mereka membunuhnya, kemudian digantung, yang beberapa orang digantung di atas jembatan itu, kemudian ditulis inilah akibat dari orang yang mengkhianati Al-Qaeda, teroris. ومن لا يتبع ملتهم أيضا. Dan juga mereka yang tidak mengikuti agama mereka. هذا كان سببا لخروجي أيضا من اليمن. هذا أحد الأسباب. Itu juga yang menyebabkan saya harus keluar dari Yaman. حين جلست هناك 3 أشهر على حكمهم. Dan saya 3 أشهر وأنا أنتظر. Dan saya harus menunggu selama 3 bulan. وهم يحكمون البلاد. أنا أظن أنهم سيخرجوا. سيأتي أحد ليخرجهم. Nah, ketika mereka harus menguasai negara itu dan saya bisa untuk kabur. ورأيت أنهم لن يخرجوا فقلت إذا هم لم يخرجوا أنا سوف أخرج. Ketika saya tidak bisa keluar dan akhirnya saya juga bisa keluar dari negeri itu. وأخذت 5 أيام في الطريق من اليمن إلى إندونيسيا. كنت أتعبر من مدينة لمدينة. Saya keluar dari Yaman itu dari kota ke kota. Kam syahr 5 أيام. Selama 5 hari untuk pindah. إلى أن وصلت إلى إندونيسيا. Sampai saya hingga di Indonesia. لم أشعر بالتعب لأنني كنت سعيدا أنني سأخرج من Dan تلك الحفرة. Begitu saya sampai awal di Indonesia, saya lelah sekali dan capek sekali. Tuma? لا كنت سعيدا. كنت لم أشعر بالتعب. لم أشعر بالإرهاق لأنني كنت سعيدا. Saya tidak merasa capek. Maksud لأنني كنت سعيدا أنني سأخرج karena saya bisa keluar dari Yaman itu, saya bahagia sekali. وسعدت أيضا أكثر حينما وصلت إلى مطار سوكرنو هاتا جاكرتا. Dan begitu saya sampai ke Soekarno Hatta,
وخرجت من المطار ورأيت الدنيا كلها خضراء اللون قلت هذه الجنة. Begitu saya sampai keluar dari pesawat dan melihat Indonesia, oh hijau sekali, banyak pohon maksudnya. هذه الجنة قلت. Saya berkata inilah surga, kata dia. وأنا إلى اليوم هنا ولا أريد العودة إلى اليمن. Setelah saya sampai di Indonesia, saya nggak mau kembali lagi ke Yaman. اليمن عبارة عن جحيم. Yaman itu adalah neraka jahanam. Padahal orang Indonesia itu bilang begini, hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, ya tetap kembali ke negeri sendiri. Tetapi dia tidak mau kembali ke Yaman negerinya. Itu mah. Kemudian ثم سأعيش هنا إلى أن يتم خروجي من هذا. Saya mau tetap hidup di Indonesia. Jadi saya mau pahamkan kepada Anda semua bahwa tamu saya ini adalah pengungsi dari UNHCR. Dia terdaftar di sana, dan kalau Presiden Biden Amerika itu mengizinkan mereka kembali masuk ke Amerika, dan dia akan mendapatkan kewargaan Amerika. Tetapi dia tetap ingin hidup di Indonesia. Saking enaknya, karena kalau Anda ke Amerika, wah, tetap Indonesia nomor 1 di negeri di dunia ini, karena keindahannya, karena luar biasanya. Dan di Indonesia tidak ada teroris. Ya, walaupun teroris kecil-kecilan begitu sih, ya, masih kecil gitu dibandingkan kehidupan mereka di sana yang mengerikan. هناك هنا نعمة أبي، هنا أمان، لأن هناك كل شخص يحمل سلاحا كل العمومي. Di Yaman itu negerinya tidak aman karena semua orang mau pergi kemana saja dia bawa pedang. هذا السكين أقل حاجة، ولكن يوجد مسدس ويوجد كل شخص كل بيت. Setiap orang, setiap rumah كل بيت punya senjata dan punya saifun, pedang, ada semua. Harus mempersenjatai diri sendiri di sana. هذا خطر جدا وليس جيدا. Ini sangat berbahaya sekali dan tidak menyenangkan, mengerikan semuanya. وفي كل الأحوال أنا لن أعود هناك. Dalam segala hal saya nggak mungkin kembali ke Yaman, kembali ke sana. مثل إبليس الذي يظن أنه سيعود للجنة. Seperti iblis. لن يعود للجنة. Nggak mungkin saya kembali. Jadi dia sangat bahagia berada di negeri kita ini. Anta amnu wassalam fi Indonesia. Saya bilang kamu damai sejahtera di Indonesia, hidup nyaman, dan ya walaupun sekarang dia tidak punya pekerjaan, ya saya tetap membantu dan menolong itu dari keuangan yang Anda kirimkan semuanya untuk membantu, karena bukan dia saja yang saya bantu, masih banyak yang saya bantu setiap hari untuk menolong orang-orang karena rasa cinta kepada Kristus yang mati di atas kayu salib itu, untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Artinya puji Tuhan. Puji Tuhan gitu. Masih susah dia ngomong Indonesia, tapi ya syukur gitu. وأتمنى أن الانهيار يأخذنا قريبا. Saya berharap bahwa ada pertolongan yang lebih dekat lagi di saat-saat yang akan datang ini. لكي أذهب لأمريكا وأكون أحصل على جنسيتي وأستطيع العمل وأستطيع أن أعيش حياة طبيعية وأذهب للكنيسة لا أحد يمنعني. Agar saya bisa ke Amerika dan saya mendapat pekerjaan, lalu saya bisa bergereja, dan kalau bisa saya hidup aman juga di sana nanti.
وسوف أعود هنا يوما ما إذا حصلت على جوازي، لأنني أحب إندونيسيا. هي كانت بداية حياتي هنا. Ya, kalau saya sudah memiliki kemudian saya berusaha untuk ya mungkin ada istri orang Indonesia atau siapa nanti supaya saya bisa ada di Indonesia lagi, maksud dia itu gitu. Ya, itu mah. هل من أسئلة يسألني هي أبي؟ Ya, kathir. Ya tentu aja ada, kalau masih ada sumur di ladang ya kita boleh numpang. Kalau ada umur panjang ya kita dapat jodoh. La bahasa, tidak apa-apa gitu. Oke. Jadi sudah agak lumayan 15 menit kita ngobrol. Tetapi walaupun sebentar saya ngobrol dengan beliau ini cukup bisa menggambarkan bagaimana keadaan terorisme di dunia ini, saudara-saudara. Dan bukan dia saja, ini ada 2000-an pengungsi di Indonesia ini yang sedang menumpang di Indonesia dan menanti untuk kepergian mereka untuk bisa keluar negeri untuk menyelamatkan kehidupan mereka di masa yang akan datang dan keturunan mereka, karena riskan sekali ini hidup. Agar saudara-saudara faham bagaimana terorisme telah memporak-porandakan di dunia Arab khususnya. Itu sebabnya saya bersama-sama dengan para penginjil di Indonesia ini dengan tekun dan telaten sabar untuk mengajar, sabar untuk memberitakan Injil, juga sabar untuk menderita bersama dengan orang-orang yang sudah menderita karena Kristus selama ini. Oke, syukron ya akhi bi hudurikum fi hadha studio. Terima kasih saudara atas kehadiran Anda di studio ini, bercerita setelah dia anta baptis di Indonesia. على يد أبي قبل أسبوع. Dia baru الجمعة السابقة. Baru seminggu dia dibaptis. Dia ما شعرك؟ شعوري شعور بالتحرر والسعادة. Dia sangat bahagia sekali karena dibaptis dan bangga karena memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan benar-benar selamat. Saudara, sebelum dia dibaptis itu saya memang jemput mereka di Bali, hanya menjemput 4 orang untuk saya selamatkan, saya bawa ke Jakarta ini untuk mendapatkan pertolongan, karena dari UNHCR juga tentu saja terbatas keuangan yang diberikan. Pernah juga dikasih katanya 3,5 juta dulu, tetapi sekarang ini tidak dapat untuk kehidupan mereka. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim bersama dengan Anda semuanya yang menolong untuk banyak kegiatan di Indonesia. Dan beberapa hari yang akan datang terus bertambah ini orang-orang yang angkat tangan terima Yesus, menerima Yesus di mana-mana, karena pemberitaan penginjilan Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak pernah berputus asa, tidak pernah diam untuk menyampaikan berita sukacita ini. Terima kasih saudara-saudara. Selamat sore, selamat berkarya bagi Tuhan, dan doakan kami terus untuk kesehatan, kekuatan kita semua. Bahkan penginjil-penginjil yang masuk ke pedalaman, yang kesulitan, bahkan mereka ada yang tidak mampu membayar sekolah, membayar SPP anaknya, dan
saya tetap berdoa untuk mereka. Dan Anda tahu siapa yang saya maksud. Cerita-cerita itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.